Strategi apa yang dilakukan ke depan, Pak Tito, ya, agar kelompok Santoso yang ada di Poso ini, ya, yang memang sudah sekian lama menyebabkan publik, itu bisa ditangani dan yang bersangkutan paling tidak, ya, itu dilakukan penindakan. Karena ini cukup meresahkan. Saya kira ini sudah menjadi perhatian baik nasional maupun internasional, ya, dunia internasional. Lalu kemudian dalam kaitan menyangkut masalah narkoba, ya, saya kira ini juga adalah suatu kejahatan transnasional yang cukup mendapatkan perhatian. Ini kejahatan extraordinary. Ini adalah menyangkut masalah kejahatan kemanusiaan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, ya, supaya ini betul-betul, karena kita juga sudah sangat miris, ya, ini darurat narkoba yang sudah dicanangkan oleh Presiden, tapi langkah-langkah konkret dalam hal pemberantasan masalah narkoba ini belum nampak. Masih terjadi ego sektoral, ya, tidak ada kerjasama antar lintas institusi agar betul-betul penanganan kasus ini itu dapat secara efektif dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul diharapkan dalam konteks pemberantasan masalah narkotika ini. Berikutnya, Pak Tito, adalah menyangkut masalah kemarin Pak Tarman, kalau tidak salah, di kursi yang saudara duduki saat ini, ada program polisi desa. Satu desa, satu polisi, yang diharapkan keberadaan mereka ini membangun hubungan-hubungan yang humanis, ya, dengan masyarakat. Karena memang kita juga sangat merasakan ketika itu bahwa ada persoalan aparat kita, ya, dengan masyarakat dalam persoalan komunikasi. Nah, saya kira dengan keberadaan polisi, satu desa satu polisi, diharapkan ini ada komunikasi yang terbangun dan itu bisa terbangun suatu suasana yang baik, ya. Saya kira permasalahan-permasalahan yang muncul, ya, di daerah ataukah di tingkat desa misalnya, itu bisa tertangani ketika peranan desa polisi yang ada di desa ini betul-betul bisa dioptimalkan. Nah, saya kira ini juga perlu mendapatkan perhatian, Pak Tito, ketika saudara nanti menjadi Kapolri, agar keberadaan polisi satu desa, ya, satu desa satu polisi, dan tingkat kesejahteraannya ini betul-betul diperhatikan. Saya kira itu, Ketua, untuk sementara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Golkar, Pak Aldi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, saudara calon Kapolri beserta jajaran yang hadir. Tadi dengar telah disampaikan dari paparan saudara bahwa ke depan akan membawa Polri ini lebih profesional, modern dalam hal penindakan, pelayanan maupun masalah-masalah internal dalam konteks penegakan hukum. Kami membaca di dalam laporan eksekutif indeks tata kelola kepolisian Republik Indonesia bahwa penilaian kinerja Polda di seluruh Indonesia tidak satu pun yang mendapatkan nilai dengan predikat baik, apalagi sangat baik. Hanya ada 5 Polda yang mendapatkan predikat cenderung baik. Jawa Barat, Polda Aceh, Polda Banten, Polda Kalbar, dan Polda Jawa Tengah. Kemudian ada 2 Polda yang masuk kategori nilai kinerjanya buruk. Polda itu adalah, kalau tidak salah, Maluku Utara dan
Polda Papua, yang kami tahu bahwa saudara pernah menjadi Kapolda di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan saudara calon Kapolri ke depan dalam meningkatkan kinerja Polri, khususnya Polda, itu sangat membutuhkan terobosan-terobosan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kami ingin mendengar Polda dan Polri ke depan itu bisa mendapatkan penilaian predikat baik, bahkan sangat baik, termasuk juga apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan, profesionalisme di bidang kriminalisasi. Laporannya masuk ke Komisi 3. Kami ingin mendengar pemikiran-pemikiran saudara calon Kapolri terkait dengan peringkat nasional yang dikeluarkan oleh laporan eksekutif indeks tata kelola kepolisian Republik Indonesia ini.